Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Saudara-saudaraku, kita akan membaca Alkitab. Yoel 2, ayat 1 dan 2, 12 sampai 17. Mari berdoa. Tuhan, hatiku bukan milikku, bahkan seluruh hidupku bukan milikku, tetapi milik-Mu ya Tuhan. Kami dipercayakan untuk menjaganya, supaya tetap baik, supaya tetap utuh, supaya tetap berharga. Ampuni kami, kalau apabila ketika kami dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak dapat menjaga hati bahkan keseluruhan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, biarkanlah kami diperbaharui, supaya hati dan diri kami yang berharga bagi Tuhan dapat tetap menjadi sesuatu yang baik, penting bagi Tuhan. Karena itu pada saat ini ketika kami berada dalam kesempatan untuk merayakan dan menghayati Rabu Abu, kami persilahkan Tuhan bersabda. Karena sabda-Mu lah yang akan membaharui diri kami, membangunkan kami dari mimpi-mimpi buruk kami, meluruskan kami dari kecenderungan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Sapalah kami dengan sabda, kami mendengarnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca Yoel 2 ayat 1, 2 dan ayat 12 sampai 17. Saya bacakan. Tiuplah sangkakala di Sion dan serukan peringatan di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sungguh hari itu sudah dekat. Hari gelap gulita dan kelam pekat, hari berawan dan kelam kabut. Seperti fajar merebak di atas gunung-gunung, datanglah suatu bangsa besar dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan sesudah itu tidak akan ada lagi turun-temurun pada masa yang akan datang. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis dan meratap. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Siapa tahu ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, khususkanlah hari puasa, umumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam pelayan-pelayan Tuhan menangis di atas serambi depan mezbah dan berkata, Ya Tuhan, sayangilah umat-Mu dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celaan sehingga bangsa-bangsa menyindir mereka. Mengapa dikatakan di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Hosiana.
Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang merebak atau banyak Bapak Ibu Saudara kolam renang yang besar yang lazim disebut water park gitu ya. Kalau dulu kolam renang biasa, kalau sekarang banyak water park. Salah satu wahana yang ada pada kolam renang yang besar itu, yang disebut water park itu, adalah apa ya, nah bahasa Indonesianya, perosotan, seluncuran. Ya Bapak Ibu Saudara maksudnya tahu ya. Sekarang kalau kita lihat di tempat di water park yang besar-besar itu, wahana luncuran itu sudah dibikin luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bukan pendek tapi bisa jauh, bisa sangat panjang dan sangat tinggi. Mengasihkan. Tapi belum tentu semua kita berani ya. Tapi banyak yang senang Bapak Ibu Saudara karena sesungguhnya memang aman. Itu dibuat licin. Ya harus licin. Sehingga kita bisa selamat sampai ke kolam ya. Naik ke atas, rela naik ke atas lalu kita menggelincirkan diri. Membiarkan diri kita tergelincir. Itu maksud saya. Betul kan Bapak Ibu Saudara? Kita sudah tahu itu licin. Kita sudah tahu itu akan membuat kita tergelincir. Tapi lalu kita sengaja menggelincirkan diri. Dengan maksud mengalami apa? Suasana yang ya asik begitu ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dosa dalam bahasa Yunani antara lain selain selalu kita dengar dibaca hamartia ya, meleset itu ya, tidak tepat sasaran, tapi dalam bahasa Yunani dosa juga biasa diterjemahkan atau diartikan dengan paraptoma. Apa itu paraptoma? Yaitu tadi Bapak Ibu Saudara. Paraptoma adalah seseorang atau manusia sengaja menggelincirkan diri. Paraptoma itu tergelincir. Tapi masalahnya kalau kan tidak disengaja ya. Kalau ini sengaja. Itu paraptoma. Sudah tahu licin, sudah tahu bahaya, tapi manusia sengaja menggelincirkan diri. Itu dosa. Tapi kalau naik wahana water park nggak dosa Bapak Ibu Saudara, tadi itu hanya contoh saja. Ya. Untuk mengalami hal-hal yang menurut dia asik atau menakjubkan, banyak manusia dalam kehidupannya sengaja menggelincirkan diri. Paraptoma. Sudah tahu hal tersebut tidak disukai oleh hukum, oleh norma, oleh aturan, tapi manusia menerjangnya. Itu yang dimaksud dosa. Dan ini Bapak Ibu Saudara sudah mewabah. Kita diingatkan untuk berhati-hati. Ada banyak hal yang kita tahu bahwa itu tidak boleh, bahwa itu akan membuat kita celaka, bahwa itu akan membuat kita terpeleset, akan menyengsarakan kita. Tapi lalu kita tetap membiarkan diri kita bahkan sengaja masuk ke dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tergelincir tapi disengaja, bukan ya jadinya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan karena itulah banyak manusia terjerembab.
Dan karena itulah banyak manusia mengalami hal-hal yang seharusnya tidak harus ia alami. Karena itulah banyak manusia yang seharusnya tidak menerima apa yang terjadi. Tapi lalu ia harus berada di sana. Dalam penderitaan, dalam kesakitan, dalam kesengsaraan, dalam kepedihan. Itu akibat dosa. Dan Tuhan sangat prihatin. Oleh karena itu, hati-hatilah supaya jangan engkau menjadi pelaku-pelaku paraptoma di hadapanku. Karena aku menginginkan engkau menjalani kehidupan ini dengan damai sejahtera. Dengan baik-baik saja. Sebab sejak awal engkau adalah berharga bagiku. Jagalah. Supaya sampai kapanpun engkau tetap berharga bagiku. Dan itu juga Bapak Ibu Saudara yang diprihatinkan Allah dengan umatnya, bangsa Israel. Allah memilihnya, Allah menjadikannya hebat, luar biasa, super, istimewa. Allah ingin mereka tetap istimewa sebagai umat pilihan Allah. Tetapi berulang kali bangsa Israel seakan-akan sengaja menggelincirkan dirinya makin jauh dan jauh dari kehendak Allah. Allah prihatin. Dan dalam keprihatinannya itu salah seorang nabi diutus oleh Allah namanya Yoel. Yoel sendiri artinya Tuhan adalah Allah. Apa yang ia katakan? Apa yang ia beritakan kepada umatnya? Tentang hari Tuhan. Hari Tuhan itu mengerikan, hari Tuhan itu menggelapkan, menggiriskan. Hari Tuhan itu gelap, menyengsarakan. Hari Tuhan itu akan segera datang. Apabila manusia lalai, ia tidak siap, ia akan mengalami hal-hal yang menyulitkan dirinya sendiri. Yoel berkata, di balik gunung-gunung kita melihat ada sepasukan tentara. Tentara apakah itu? Tentara yang tidak akan pernah dilihat. Yang tidak pernah dilihat dan tidak akan pernah dilihat. Tentara yang mengerikan. Mereka datang dari balik gunung. Jutaan. Bapak Ibu Saudara. Dan itu adalah belalang. Kitab Yoel menceritakan tentang bencana belalang. Sudah tahu belalang? Simet. Simet itu, belalang itu kalau seekor, kasihan lihatnya ya. Binatang yang rentan ya. Binatang yang lemah. Kalau 2 ekor, binatang yang lucu ya, 2 ekor belalang. Kalau 10 ekor, bisa digoreng buat makan sendiri. Itu belalang. Kalau 100 ekor, bisa digoreng juga, dimakan rame-rame. Itu belalang. Tapi kalau dia datang jutaan ekor, yang sehingga menyebabkan langit tertutup, sinar matahari tertutup karena banyaknya, menjadi gelap. Kita tidak pernah membayangkannya. Itu yang disaksikan oleh Nabi Yoel. Dari balik gunung datanglah tentara itu. Jutaan ekor belalang. Mereka merayap, mereka meloncat, terbang dengan pasti, mendekat dan mendekat kepada Israel. Lalu apa yang terjadi? Belalang itu melahap, memakan dengan rakus semua daun yang ada, semua pohon yang ada. Padang rumput, bukit-bukit yang hijau dalam sekejap menjadi kering dan gersang.
kulit-kulit pohon yang lembek pun dilahap oleh belalang yang berjumlah jutaan ekor itu. Mereka merayap, meloncat tembok, melompat rumah, memakan apa saja yang hijau, memang tidak menyerang manusia. Saudara dalam Tuhan, itu yang digambarkan terjadi pada zaman Yoel. Lalu ketika mereka pergi, yang tertinggal apa? Gak ada lagi. Kebun hilang, gunung, hutan hilang, semua meranggas. Saudaraku dalam Tuhan, yang ada adalah penderitaan, yang ada adalah kengerian, yang ada adalah kesengsaraan. Itulah akibatnya kalau engkau menggelincirkan dirimu menjauh dariku, kata Tuhan kepada umatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi dikatakan bahwa yang namanya belalang itu memang tidak pernah terjadi dulu dan tidak akan pernah terjadi lagi di masa yang akan datang. Tapi kengerian hukuman itulah yang tersisa. Seperti itulah Bapak Ibu Saudara, kengerian yang akan dialami oleh manusia yang menggelincirkan diri dan menjauh dari Tuhan, dari kehendak Tuhan, dari rancangan dan rencana Tuhan. Tapi kitab Yoel berkata, jangan fokus kepada hukuman, tapi fokuskan dirimu pada hidupmu. Tumbuh-tumbuhan akan tumbuh lagi. Yang penting adalah apakah engkau berubah? Apakah engkau melihat bahwa di balik hukuman itu ada kasih Tuhan yang jauh lebih besar, yang akan kembali menumbuhkan pijar-pijar kehidupanmu, pijar-pijar pengharapanmu. Apakah engkau sekarang siap mempertautkan dirimu kepada Tuhan untuk menjalani kehidupan selanjutnya? Hai umatku, hai gereja Tuhan, hai setiap orang yang mengalami kepedihan, kesulitan dan penderitaan hidup, lihatlah hatimu. Koyakanlah hatimu yang selama ini menjauhkan diri dari Tuhan. Jangan hanya engkau mengoyakkan pakaianmu. Itu artinya bertobat. Itu artinya menyesal. Jangan hanya mulutmu, tapi hatimu. Tuhan menginginkan umatnya tetap menjadi miliknya. Bertobatlah dengan hati yang sungguh-sungguh, seperti hati yang terkoyak. Menangislah kepada Tuhan karena kesalahan, kekeliruanmu selama ini, dan lihatlah kasih-Nya yang besar. Ia akan mengembalikan kau, hai umatku Israel, menjadi bangsa yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ia akan mengembalikan dirimu, hai umatku, si A, si B, dan si C, menjadi pribadi yang istimewa bagiku. Engkau akan menjadi berharga bagi sesamamu, bagi dunia di sekelilingmu. Itu hanya mungkin terjadi apabila engkau berhasil mengoyakkan hatimu di hadapanku. Engkau akan kuubah. Engkau akan menjadi pribadi yang diberkati. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita hayati kasih dan kemurahan Tuhan di dalam merayakan dan menghayati Rabu Abu pada saat ini. Ada banyak kesalahan-kesalahan kita di waktu yang lalu. Biarlah itu makin membawa dan menjadikan kita makin dekat dengan Tuhan, bukan makin menjauh dari Tuhan. Sehingga segala kesulitan hidup, penderitaan hidup digantikan dengan hati yang bersyukur, hati yang bersuka. Tuhan.